pembentukan kesepakatan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Perjanjian kelas, bentar. Kesepakatan kelas betul ya. Jadi perjanjian atau persetujuan dari semua anggota kelas supaya kelas kita ini nanti bisa berjalan dengan baik ya. Dalam di sini silakan nanti kalian semua bisa mencurahkan pendapat kalian ya. Misalnya untuk apa yang mau disepakati di kelas contoh. Bisa lagi tentang kerapian. Baju harus dimasukkan saat berada di lingkungan sekolah. Itu. Nah, kebersihan, tentang kebersihan. Contohnya adalah piket kelas. Piket kelas harus terlaksana sesuai jadwal yang sudah. Untuk kedisiplinan, yang pink untuk kerapian, yang hijau nanti untuk kebersihan. Bagi yang sudah selesai silakan langsung ditempel di depan. Silakan boleh langsung ditempel. Kita mulai dari yang sini. Yang pertama tentang kedisiplinan. Datang terlambat harus dihukum. Yang kedua sama tidak boleh datang terlambat, tidak boleh masuk terlambat, sama tidak boleh. Nah ini harus mempunyai alat tulis sendiri dan tidak boleh kecuali kalau. Nah, apakah kesepakatan kelas ini bisa disetujui? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Semoga dengan kesepakatan kelas ini nanti sekolah kelas kita menjadi kelas yang rapi, kemudian bersih dan juga tertib kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Cakrakusuma Ustazah Nur Hayati AG, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah SMP Cakrakusuma. Pada hari ini saya mengundang Ustadz dan Ustazah di sini terkait tentang desiminasi modul 1.4 ya. Di sini saya perkenalkan dulu, maksudnya di sini alhamdulillah kemarin saya diterima sebagai CGP. CGP itu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Selama kurang lebih 1,5 bulan saya sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali materi-materi yang saya dapatkan saat mengikuti CGP ini. Nah, untuk itu hari ini saya akan mensosialisasikan apa yang saya dapatkan kepada ustadz-ustadzah semua yang ada di sini. Ya. Yang saya sampaikan hari ini adalah modul 1.4, tetapi nanti di dalamnya sudah terangkum modul dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4, yaitu tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Ya, sebenarnya di sekolah kita budaya positif sudah diterapkan ya sebenarnya, seperti pembiasaan atau budi pekerti yang setiap pagi dilakukan anak-anak, kemudian sholat duha setelah melaksanakan budi pekerti, itu termasuk salah satu dari budaya positif. Ya, untuk itu kita perkuat lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu guru hebat di sini di SMP Cakrakusuma. Dengan semangat mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, saya berdiri di sini bukan semata-mata karena saya bisa, tidak, tapi karena saya ingin sharing atau berkolaborasi dengan Bapak atau ustadz-ustadzah semua yang ada di sini untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Saya mulai. Sebelum masuk di sini, mohon maaf. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai untuk masing-masing.
kasih. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini saya jelaskan dulu arti atau tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di modul 1.1 yang saya pelajari, di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya merupakan program yang ada pada masing-masing anak agar dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi setiap anak itu sudah memiliki dasar masing-masing. Kita hanya bisa memperbaiki lakunya, maaf, di sini bukan lakunya, tapi lakunya. Dan tumbuhnya kekuatan program pada anak. Saya contohkan di sini. Ya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan orang pendidik seperti kita ini, ya, sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak kita atau siswa-siswi kita itu ibarat seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, kita sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ya. Dari ilustrasi ini kita bisa menggambarkan seorang petani dari biji benih padi. Ya, jika biji benih padinya itu bagus, tetapi saat kita menanamnya itu kurang, maksudnya kurang di sini kurang diopeni, waktu beri pupuk telat, ya, waktu pengairan telat, atau bahkan kita lupa saat harusnya memberi pupuk tidak diberi pupuk. Akhirnya apa? Biji yang bagus ini akan tumbuh dengan tidak sempurna. Tapi beda lagi dengan biji yang biasa-biasa saja, tapi kita menanamnya dengan ikhlas, setiap detail diperhatikan, ya, mulai dari pupuknya, mulai dari pengairannya, mulai dari kalau orang di sini itu mencampuri rumput-rumput liar, di situ kita perhatikan benar-benar, maka dari tumbuh biji yang biasa itu akan menghasilkan tumbuhan yang baik seperti itu. Nah, kita masuk dalam budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Saat ini di dunia pendidikan yang digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat apa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Mungkin Ustaz Somad masih ingat? Ada 6, ya. Kenapa mau Ustaz? Mungkin Ustaz ada yang lain lupa. Gotong royong, salah satunya. Mandiri, kreatif, inovatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Ya, salah satunya dengan kita pelajari di belakang ada. Nah, untuk modul 1.4 ini, saya mempelajari modul ini kurang lebih selama 3 minggu. Dan hari ini insya Allah hanya saya sampaikan kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi di sini saya ambil poin-poinnya saja supaya ustadz dan ustadzah di sini juga tahu apa yang saya pelajari dan manfaatnya banyak sekali bisa diterapkan untuk anak-anak kita, ya. Yang pertama adalah budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Ya, nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi diri manusia. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi kita sebagai seorang pendidik. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Ya, di sini kita buat nanti supaya kelas bisa berjalan dengan tertib, ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, ini tadi 6 profil pelajar Pancasila yang sekarang digaungkan dan harus diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi peserta didik harus memiliki 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. 3 bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan di depan tadi.
Sekarang kita bahas tentang perubahan dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi di sini, ya, kalau Ustadz Fajar yang sudah punya PMM, platform Merdeka Mengajar, di situ ada pembelajaran terdiferensiasi. Jadi di situ tergantung minat bakat dari siswa. Memang ada seorang anak ada yang sangat dominan di pembelajaran matematika, tapi kurang dalam pembelajaran yang lain. Terus mungkin juga sebaliknya, mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggris dia bisa, tetapi dalam pembelajaran matematika atau IPS dia sangat kurang. Di sini nanti masuk dalam pembelajaran terdiferensiasi. Ada di belakang, nanti kita jelaskan. Saya lanjutkan. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dulu. Yang pertama adalah lingkungan yang positif. Kedua adalah lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan poin pentingnya adalah di sini. Disiplin untuk siswa itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Saya bahas tentang kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini saya ada suatu permainan, ya, namanya coba buka. Mungkin dengan teman sebelah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka namanya. Ya, mungkin yang di sebelah kanan bisa menjadi si A dan sebelah kiri menjadi si B. Tugas Anda yang sebagai A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan ini. Sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat-kuatnya. Karena begitu pentingnya yang ada di kehidupan Anda. Ini mungkin untuk yang sebelah kanan bisa mencoba menggenggam. Dan genggaman ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat rahasia mungkin untuk saudara-saudara semua di sini. Tapi teman Anda B di sini adalah mencoba dengan segala cara supaya si A ini mau membuka kepalan tangannya. Ya, si B ini boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara mengintimidasi. Ayo bukaan, coba bukaan, boleh. Ya, boleh dibujuk dengan pelan-pelan, boleh. Ya, boleh menghardik, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan hadiah, menawari Anda dengan uang supaya Anda membuka tangan kepalan ini. Ya, coba lakukan kegiatan coba buka di atas dan B secara bergantian. Mungkin bisa dilakukan, ya, dengan kisi-kisi itu. Untuk teman sahabat, ya, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Ya, sesudah itu coba diskusikan. Jawab pertanyaan bawah ini secara mandiri dan diskusikan. Bandingkan jawaban Anda dengan teman Anda. Jadi saling berdiskusi dulu. Apakah Anda tahu B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda mau si B ini? Yang tadi kan si A yang punya kepalan tangan Anda. Apakah si B ini boleh membuka kepalan tangan Anda? Itu tergantung yang memepalkan tangan tadi. Ya. Apa alasan Anda membuka kepalan tangan? Jadi membuka kepalan tangan ini tergantung si pemiliknya. Ya, kamu mau membuka atau tidak itu tergantung yang memilikinya. Ya. Mengapa alasan Anda B tetap menutup atau B tetap membuka? Kalian pasti memiliki alasan masing-masing. Karena ini tadi pribadi Anda, ini tadi rahasia Anda mungkin yang tidak boleh orang lain ketahui, ya. Dalam kegiatan ini intinya adalah sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan Anda. Bapak, salah satu siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan Anda? Iya, San? Diri sendiri. Ada yang lain? Ya? Coba kita lihat jawabannya di sini. Nah, ini kemungkinan jawaban kita, ya. Pertanyaan pertama dan kedua itu sangat bervariasi tergantung tadi apa rahasia yang dipegang atau apa yang ada di genggaman tangan ini. Antara bersedia membuka dan tetap bertahan untuk menutup tangannya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan ini? Ya. Jawabannya tentu kita sendiri. Benar tadi, ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol akan
tadi dengan orang membujuknya sangat-sangat, dengan orang tadi yang dengan sungguh-sungguh mencoba membuka tapi akhirnya kalian mau membuka, nah itu tergantung diri masing-masing atau tergantung pasangan yang ingin membukanya. Nah, dari tadi di sini ada 4 kemungkinan atau teori kontrol dari William Glasser ya terkait mau membuka atau enggak. Ini sebenarnya sama halnya dengan anak didik kita. Kadang-kadang anak didik kita itu ada sesuatu yang dipendam. Kita coba korek, kita coba dengan cara yang harus ada apa. Tapi ada anak yang mau terbuka dengan kita. Tetapi ada anak yang tetap kekeh. Dia terus tidak mau, kalau tidak mau ya tidak mau. Nah, itu adalah PR kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara kita bisa tahu atau bisa membuka kanan kepala ini dengan tidak memaksa, sehingga kita nanti bisa mengarahkan mereka, ya. Karena apa di sekolah kita, apalagi di tingkat SMP di sini kan murid siswanya adalah siswa-siswa di usia yang labil, membutuhkan bimbingan, ya. Kita tidak tahu apa yang dipegang ini berbahayakah atau tidak berbahaya. Nah, dari sini kita lah sebagai orang pendidik, bagaimana cara kita sedikit demi sedikit kita membuka, kita tahu apa yang dia pegang, berbahayakah atau tidak. Kalau bahaya, tugas kita adalah mengarahkan supaya dia tidak terjerumus, ya. Seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan tentang teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Di sini seringkali kita melakukan ini, ya. Saya juga pun kadang masih melakukan ini. Jadi guru mengontrol murid. Contoh, ayo duduk rapi, dengarkan saya di depan. Ya, Ustazah di sini mau menjelaskan, tolong dengarkan. Tetapi apakah dengan kita menyuruh seperti ini, nanti dia akan paham dengan apa yang kita bicarakan? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, ada kalanya anak yang mau tadi, contohnya mau membuka diri, dia pasti bisa menerima materi-materi kita. Tetapi di mana ada anak yang misal pikirannya belum fokus atau mungkin masih ada masalah, walaupun kita suruh, ayo duduk perhatikan, coba, pasti kalau kamu perhatikan kalian akan paham. Nah, di sini belum tentu, yaitu tadi tergantung apa yang dibawa anak masing-masing. Ada anak yang welcome mau membuka hati, sehingga pelajaran yang kita sampaikan bisa diterima. Ada anak yang tetap aku mau pulang, nggak bisa menipu aku ini. Akhirnya dia tidak fokus dalam pembelajaran kita, tapi masih memikirkan hal-hal yang di luar, seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita memberikan motivasi, contoh, nah kamu harus belajar sungguh-sungguh ya. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, pasti cita-citamu nanti akan tercapai. Sering kita bicara seperti itu pada anak. Nah, tapi hubungannya masih tentang ini tadi yang digenggam. Apakah dia itu mau membuka diri terhadap kita atau tidak? Kalau anak yang mau membuka diri, pasti dia akan berpikiran sama dengan kita. Ya, kalau saya benar belajar sungguh-sungguh, pasti cita-cita saya akan tercapai. Tapi bagi anak yang tadinya masih menggenggam, masih belum bisa membuka, tidak tahu ini rahasia dia yang dipegang apa, dia pasti tidak akan berpikir sampai sini, belajar capek saya. Intinya belajar akan jadi malas-malasan. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita pelajari. Kadang kita setelah bilang kamu harus belajar sungguh-sungguh sudah, kita kadang melupakan, tadi sudah saya ingatkan, tadi sudah saya bimbing. Padahal ini belum mau membuka kepala tangan dia, belum mau dia membuka diri terhadap kita. Tetapi kadang kita lupa, tadi sudah tak arahkan ya sudah. Padahal kita masih punya PR di setiap apa beda-beda. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuakkan karakter. Di sini, ya contoh, orang tua itu kadang bekerja sungguh-sungguh, kamu di sini kok mau belajar sungguh-sungguh. Nah, di sini kan kita membuat dia merasa bersalah, ya. Tetapi apakah dengan membuat rasa bersalah ini dia akan menjadi yang lebih baik? Jawabannya tentu tadi, belum tentu, tergantung ini tadi. Anak ini tadi mau nggak membuka diri. Jadi PR kita di sini adalah bagaimana caranya kita bisa supaya anak itu bisa membuka diri terhadap kita. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang seringkali masih kita lakukan ya. Misal contoh, saat anak dengan temannya bertengkar di kelas baru gitu ya, kita mengerai, sudah, ayo sudah apa, tadi masalahnya apa, sudah ayo maaf. Mungkin dia di situ melakukan maaf-maafan ya, tapi dalam hati
mulutnya masih bongkok, kadang bernafas nanti di luar tak tunggu nggak ada usahanya. Nah, kadang hal-hal inilah yang kita lupa, ya. Kadang kita setelah misal suka meleret, ya sudah, tadi sudah tak leret, itu bukan urusan saya, kadang seperti itu ya. Tetapi itu sebenarnya masih urusan kita, karena kita masih itu tadi belum bisa membuka diri anak tersebut. Itu adalah 4 teori kontrol dari William Glasser. Di sini, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Kita yang setiap hari dilihat anak-anak, kita yang setiap hari dicontoh anak-anak, harus kita ubah dulu, sedikit demi sedikit. Nah, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau kerangka dasar kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita yang ada. Contohnya, realita kebutuhan kita sama. Padahal kita tahu setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Pasti realita atau kebutuhan kita juga akan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal aku dulu aja lo gini, kok sekarang kamu gitu. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Seringkali kita sebagai guru pasti gitu, dulu aja ustazah lo gak kayak gini, kok kamu sih kayak gitu. Ya, padahal dari tadi kita lupa bahwa setiap orang itu memiliki karakter atau gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang namanya. Sedangkan teori kontrol yang baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita harus terbuka. Kita harus tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat perilaku buruk itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ya, harusnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contoh, misal ada anak yang suka merebut makanan temannya. Contoh itu. Kita mesti mikirin, bocah kok malah senang dari temannya seperti itu. Tapi kita lupa, dia melakukan itu alasannya apa? Bisa saja satu, dia tadi berangkat sekolah tidak dikasih sama orang tuanya. 2, masa-masa puber, dia pengen jaraki temannya yang itu karena masa-masa puber ya, kita tahu kalau di SMP masa-masa remaja dia suka sama yang dijaraki itu tadi. Ya. Yang ketiga, dia cari perhatian dari guru. Saya nggak pernah diperhatikan sama ustaz-ustaz, saya tak gini biar dimarahi, biar ustaznya juga lihat saya ada di sini. Ya, kadang itu yang kita lupa. Tapi kadang sih ada seperti itu langsung kita marah. Ini kamu gimana? Kamu tahu apa sebenarnya tujuan mereka? Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau dulu. Yang sekarang adalah hanya Anda atau mengontrol diri Anda sendiri sebagai seorang pendidik di sini. Ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini teori kontrol yang baru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang tadi memiliki dasar berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Di sini salah. Jadi pemaksaan itu atau bujukan itu sebaiknya sekarang kita rubah menjadi sebuah kolaborasi. Jadi kita kalau pada anak-anak kita saling berkolaborasi, saling terbuka apa yang mereka mau. Kalau memang kemauan mereka salah jalan atau memang kemauan mereka belum terarah, berarti kewajiban kita adalah mengarahkan. Seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang. Kadang mau lomba mesti nanti menang kalah. Ya. Itu yang harus kita tanamkan sekarang adalah model berpikir menang. Karena apa? Sesuatu yang kita laksanakan itu mindsetnya keluar dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sudah positif, insya Allah nanti apa yang kita lakukan juga akan berjalan dengan positif. Kita lanjutkan. Nah, kalau di sini setelah tadi tentang disiplin, menurut Ustaz Sadar apa arti disiplin? Apa arti dari disiplin? Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Kita diskusi loh di sini kayak ternyata apa itu disiplin? Apa disiplin? Kalau
disiplin menurut saya itu kalau menghargai waktu. Menghargai waktu. Mungkin yang lain? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib, ya. Salah satunya itu ya. Kita lihat di sini. Disiplin. Makna kata disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu keluarnya bukan dari peraturan, bukan dari tata tertib, tapi harus keluar dari diri kita sendiri. Ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol dan menguasai diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai pendapat atau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika tidak dapat melakukan disiplin diri, wajiblah penguasaan lain yang mendisiplinkan kita. Barulah peraturan-peraturan itu yang mendisiplinkan kita. Jadi awal disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Jika diri kita belum bisa atau belum itu tadi self disiplin sendiri, maka penguasaan lain yang mendisiplinkan kita. Penguasaan lain di sini itu tadi seperti tata tertib, peraturan. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan atau tata tertib yang sudah diterapkan, maka kita harapkan diri kita bisa mendisiplinkan diri sendiri. Seperti itu. Disiplin positif di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Dengan syarat utama adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebijakan dan memiliki motivasi intrinsik. Contoh nilai-nilai kebijakan, ya. Saat kita berkendara, ya, kita harus memakai helm. Tapi biasanya anak-anak seusia anak-anak SMP memakai helm itu karena takut ada tilang, takut ada polisi di jalan, ya. Nah, ini nilai-nilai inilah yang perlu kita luruskan, ya. Memakai helm itu untuk apa dong? Memakai helm itu untuk keselamatan. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan. Anak-anak itu setiap kali memang perlu diingatkan seperti itu. Jadi kadang pola pikirnya itu berbeda, dan kita lah yang berkewajiban untuk mengingatkan, ya. Tadi salah satunya nilai kebijakan seperti itu. Contoh lagi, dulu awal-awal pandemi kita menggunakan masker, ini kan risih, awal-awalnya risih, ya. Risih, oh sini corona ini paling disuruh pakai masker. Padahal masker adalah fungsinya untuk apa? Melindungi kesehatan kita. Walaupun sebenarnya sebelum ada corona kita memang berkendara saat mana wajibnya memang memakai masker supaya udara yang masuk dalam tubuh kita adalah udara yang sehat. Seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang perlu kita rubah dalam anak-anak. Saya lanjutkan di sini. Kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Tadi sudah disebutkan di awal. Dan setiap orang memiliki kebutuhan berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mulai dari kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang ada anak yang memang bertingkah nakal. Supaya apa? Supaya dia itu diterima di kelas. Supaya dia itu dilihat sama usahanya. Aku tak gini aja biar saya itu perhatian ke aku. Seperti itu. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Dan sama halnya tadi seperti berempati. Kalau kita menanamnya asal-asalan, ya saat memberi apa, misal kita waktu itu harusnya tumbuh akar, kita memberikan pupuk akar, tapi kita langsung memberikan pupuk yang menambah buah. Seperti itu. Akhirnya apa? Maksudnya salah fase. Belum fasenya diberi pupuk seperti itu, tapi kita sudah memberi. Nah, itu akhirnya apa? Rasa kasih sayang kita belum sepenuhnya. Kita tidak mengetahui fase-fase mereka, tahapan-tahapan mereka. Seperti itu. Yang kedua adalah kesenangan. Dunia anak-anak prinsipnya adalah senang. Nah, anak-anak itu selalu prinsipnya adalah bersenang-senang. Nah, disinilah kadang itu kita masuk kelas anak-anak ketawa. Saya curangnya gitu. Padahal di dalam kecakapannya itu perlu kita arahkan. Kesenangan mereka itu perlu diarahkan. Supaya apa? Kesenangan kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Contoh kesenangan yang negatif, bermain game. Mereka senang
tapi sampai lupa waktu, akhirnya membuat kesenangan ini berubah menjadi kesenangan negatif. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik untuk mengingatkan mereka. Jadi kita harus tahu mana kesenangan yang positif, mana kesenangan yang negatif untuk anak-anak, sehingga kita nanti bisa mengarahkan mereka. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Bebas, namanya anak pasti pengennya bebas. Tapi bebas di sini bukan bebas yang seenaknya, bebas yang diatur ya, maksudnya bebas di sini adalah bebas mengungkapkan tadi perasaan, bebas mengungkapkan pendapat. Apa tuh pendapat mereka? Pendapat mereka itu sudah benar belum? Kalau belum, nah, kewajiban kita inilah yang mengarahkan mereka. Jadi kita harus tahu kebebasan yang diinginkan anak-anak itu seperti apa, bebas seperti apa. Contoh, saat jam kosong, alasan mereka, oh ustazahnya nggak ada, jamnya kosong. Tetapi nanti saat ustazahnya masuk, jam kosong saja ya. Nah, di sini kan kita bingung. Ini anak-anak suka bebas, tapi bebas yang bagaimana? Ya, kita kalau dulu waktu sekolah kan juga gitu. Kalau nggak ada gurunya, bilang orang tuanya, tadi lo nggak ada gurunya di sekolah, gitu. Jawabannya sambat ke orang tuanya, nggak ada gurunya dulu. Tapi saat ada gurunya di kelas, ayo pulang ini belum ini loh, kurang 10 menit saya pulang. Gitu ya. Jadi kebebasan di sinilah yang perlu kita gali dan perlu kita arahkan. Yang keempat terakhir yaitu penguasaan. Nah, di sini biasanya ada anak-anak yang hiperaktif, yang memiliki pemikiran bahwa penguasaan itu nanti yang membuat dia jadi pemenang. Nah, jadi akhirnya apa? Di sini dia bersifat saya yang utama. Kamu harus menurut saya. Sehingga apa? Membuat situasi di sekolah, membuat situasi dalam kelas menjadi tidak kondusif. Ya. Penguasaan di sinilah yang harus kita luruskan. Nah, penguasaan itu gimana? Penguasaan yang benar adalah mampu menguasai diri sendiri dulu. Kalau kita sudah mampu menguasai diri sendiri ya tadi, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Tidak ada penguasaan yang utama. Ya, contoh saja Bapak Presiden. Bapak Presiden itu kalau tidak ada Pak Menteri-menterinya atau Bu Menteri-menterinya, apakah negara ini bisa berjalan? Tidak. Tapi kalau kita lihat, memang dia penguasa pertama, Bapak Presiden. Tetapi saat menjalankan tugasnya, ada para menteri-menteri yang membantu. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang harus kita jelaskan ke anak-anak. Jadi penguasa atau pemimpin itu bukan yang paling kuat atau yang paling ditakuti, bukan. Tapi orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Daripada ngantuk, bisa sambil minum ya biar nggak ikan. Ya, sambil kita ini ada satu kasus yang kemarin sempat dibahas juga. Di sini ada seorang ibu guru di sebuah sekolah sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Ya, tadi seperti saya singgung. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kepada ibu guru itu. Agus yang sering kali meminta bekal makanan yang mereka bawa dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, jika Anda sebagai gurunya Agus, apa yang Anda lakukan? Jadi ada anak yang setiap pagi datang itu minta bekalnya teman-temannya. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi si Agus ini? Gimana? Apa yang Anda lakukan? Membaca, apa yang Anda lakukan? Kalau ada anak seperti ini, ya seperti yang saya jelaskan, perlu diketahui terlebih dahulu apa penyebabnya kok bisa. Tapi kalau memaksa seperti itu ya memang ada penyebab khusus gitu. Penyebab khusus ya. Yeah. Tapi langkah dengan tetap harus mengetahui dulu. Yeah. Ya, sama berarti di sini. Di sini memang langkahnya seperti itu. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif itu, kita sebagai guru sebaiknya tetap harus mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dari sini nanti ustaz-ustazah baru bisa mengambil tindakan apa yang tepat untuk Agus setelah mengetahui alasannya. Ya. Nah, kadang namanya anak banyak sekali alasan dan kita nggak tahu itu jujur atau enggak. Ya. Dari sinilah tadi penerapan jujur,
penerapan sikap positif itu tadi yang harus kita tunturkan kepada mereka. Ya, yang pertama di sini mungkin Agus itu beralasan lapar karena tidak dibawakan bekal makan siang oleh orang tuanya. Di sini survival ya, dia bertahan ya. Dia minta temannya karena memang tidak dibawakan bekal orang tuanya. Nah dari sini nanti kita baru bisa mengarahkan, baru kita bisa memberikan nasihat karena tahu alasannya. Yang kedua di sini adalah supaya teman Agus jadi perhatian dengan Agus. Kadang ada anak yang berpikir seperti itu, saya bertindak nakal supaya teman-teman saya itu perhatian sama saya. Kadang ada dia sendiri tidak diperhatikan temannya, dengan cara nakal dia akhirnya, kamu loh, akhirnya dianggap sama teman-temannya. Nah, itu kebutuhan cinta dan perhatian dari seorang anak. Yang ketiga adalah kebutuhan power. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Nah, ini yang perlu kita arahkan ya. Jadi kebutuhan power. Dia merasa kalau temannya sudah takut, dia adalah anak yang hebat. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, ya, sehingga dia meminta makanan teman-teman yang lain. Nah, di sini nanti kaitannya adalah dengan rasa syukur. Jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang fun. Ada anak yang kadang berpikiran seperti ini. Agus hanya iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Kadang ada anak, kamu ngapain sih seperti itu kepada temanmu? Seneng aja, Us, lihat-lihat, biarin Us, mau cuma gitu aja ya. Jadi dia memang sifat jaya yang keluar kayak gini ya. Jadi fun, kalau lihat temennya kesel itu dia malah senang. Itu sifat-sifat yang jaya. Nah dari sini setelah kita mengetahui, barulah kita bisa mencari alternatif atau mencari cara untuk menjelaskan kepada Agus. Dalam standar pendidikan nasional, untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ya, di sini kita harus saling bisa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya, di sini untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, kita kalau di kelas kan kita yang memimpin pembelajaran, kalau di sekolah ada stakeholder lagi di atasnya. Ya, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuklah di murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang sudah diterapkan atau sudah disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang motivasi diri manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini ada tiga, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh kalau pada murid ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi anak itu berdisiplin diri bukan karena dari dirinya, tapi dia karena takut dihukum. Ya, karena takut ada hukuman di sekolah. Ini merupakan motivasi terendah, ya, merupakan motivasi yang bersifat eksternal bukan internal. Kalau internal kan dari dalam diri anak. Ini dia bersifat eksternal. Nanti kalau aku nggak gini aku dihukum. Nanti kalau aku nggak gini aku dimarahi. Akhirnya dia kesadaran yang timbul karena hukuman, bukan karena dari diri sendiri. Seperti itu. Nah, motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti saya akan dapat hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, jadi itu tadi untuk berdisiplin diri bukan dari dirinya, tapi karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Apakah di sini sering dilakukan contoh misal supaya murid tertib gitu kita beri hadiah. Ya. Karena saya sendiri kadang melakukan seperti itu. Jadi
agar kelas saya itu berjalan dengan lancar. Dulu saya seperti itu, kalau yang tertib, kalau yang rapi, nanti diskor dapat poin banyak, akan dapat hadiah. Itu dulu saya terapkan. Nah, ini sebenarnya satu tingkat di atas motivasi yang tadi, menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contoh lagi saat kita bekerja, kalau ada atasan kita suka. Biar apa? Biar dapat penilaian bagus. Nah, tapi kalau nggak ada, tanpa kesadaran, kita kadang malas. Nah, itu berarti kan apa? Kesadaran atau motivasi diri belum tumbuh dari diri kita sendiri. Itu masih dari motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar atau dari orang lain. Yang ketiga, di sini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contohnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan atau nilai yang dapat diambil dari sikap-sikap dia. Motivasi inilah yang membuat seseorang akan memiliki disiplin positif yang benar atau disiplin positif internal yang keluar dari diri sendiri. Contoh, yaitu tadi, saya harus berpakaian rapi. Supaya apa? Supaya saya terlihat rapi, bukan karena nanti saya biar dapat sanjungan dari usaha-usaha saya. Seperti itu. Contoh lagi masalah, mungkin kalau anak laki-laki masalah kuku. Kuku mereka bintang-bintang, mereka mau potong kuku biar satu tidak kena hukuman, biar dua nanti dipuji. Dia tidak menginginkan kalau kita mau potong kuku itu sebenarnya untuk kesehatan diri mereka. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah sifat-sifat yang keluar dari diri sendiri atau pemikiran yang harusnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Nah, ini contoh. Kita masuk ke nomor 4 tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada suatu permasalahan lagi. Di sini IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar buku pelajarannya. Jadi dia daripada mendengarkan ustazah atau saya yang mengajar matematika, dia lebih senang menggambar. Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Jadi dia fokus menggambar, saat ditanya gurunya dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang sedang tergagap. Akhirnya IPA merasa malu luar biasa. Dan malahan IPA diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Jadi dihukum sama Pak Seno ini berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya dia sendiri. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Akhirnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat si IPA ini di depan kelas memegang hidungnya sendiri karena dihukum sama Pak Seno. Menurut Ustaz dan Ustazah di sini, setujukah dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Mengapa, Ustaz? Karena dia sendiri kan bagaimana menguasai matematika bisa matematika sendiri. Kalau saya sendiri kan, kalau anak dari bahasa ini saya dengan saya ajari sendiri kurang bisa. Menurut jenengan, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini sebelum saya jelaskan arti hukuman dan konsekuensi. Dari kata hukuman dan konsekuensi yang dilakukan Pak Seno tadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Termasuk hukuman. Nah, kita cari tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sebuah identitas yang gagal sebenarnya. Ya. Sedangkan konsekuensi itu merupakan identitas sukses untuk berdisiplin. Ya, jadi hukuman itu adalah sebenarnya identitas gagal di sini. Ya. Ini sesuatu contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu tadi. Jadi kan seperti si IPA kan merasa sakit hatinya ya karena malu. Ya. Konsekuensinya sesuatu itu harusnya terjadi.
Tetapi dengan apa? Sadar diri, dia sadar akan kesalahannya. Harusnya seperti itu dulu. Dia sadar, dia menyadari kesalahannya. Kalau tidak mendengarkan, barulah ditanya mau konsekuensi dia seperti apa. Nah, kan banyak sekali. Contohnya, saat kita menghukum anak di depan kelas berdiri, itu kan sebenarnya bukan konsekuensi. Ya. Contoh misal, ada anak yang mencoret-coret buku temannya. Ya. Hukumannya apa? Kadang kita nggak tahu, kan langsung dihukum, kamu berdiri aja di depan kelas, kamu buat gaduh. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dia harus tahu kamu berbuat itu salah. Maka dari itu kamu harus mengganti buku temanmu. Itu namanya konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi sebenarnya beda tipis. Cuma kalau dalam konsekuensi dia bisa sadarkan dulu kesalahannya. Kayak seperti Ivani tadi kan kesalahannya dia memang tidak bisa matematika, tetapi dia juga tidak mau konsentrasi sehingga dia asik sendiri. Nah, di sini seharusnya sebagai Pak gurunya tadi dia harus menyadarkan dulu, ayo walaupun tidak bisa semangat kita belajar konsentrasi tinggal dulu. Nanti kalau memang nggak bisa lagi bertanya. Nanti kalau nggak bisa lagi coba ditulis mana yang nggak bisa, ya seperti itu diarahkan dulu. Ya, tapi ini tadi Pak Siro langsung menunjuk dan menghukumnya di depan kelas. Nah, di sini identitas gagal atau hukuman itu banyak sekali. Ya, di sini korban itu akan korban-korban mendapatkan keadilan. Kita merasa dengan hukuman korban ini akan mendapatkan keadilan. Ya, padahal korban di sini itu malah diabaikan sebenarnya. Kita mikirnya korban yang menjadi korban. Jadi misal tadi ada dua anak, yang satu diusili. Yang satu diusili dengan cara bukunya diorek-orek tadi. Tapi kita memberi hukuman, ayo berdiri di sana. Akhirnya apa? Yang punya buku ini, bukunya nggak terganti kan? Bukunya diorek-orek, akhirnya mangkel dia kepada si ini. Dia sudah dapat hukuman, dimangkal itu nanti. Tapi beda halnya dengan kita memberikan konsekuensi tadi. Kita menyuruh si A yang mengorek-orek tadi, ayo bukunya temannya diganti. Akhirnya apa? Si korban ini itu tidak merasa diabaikan. Loh, tadi kan saya ngomongnya diorek-orek, sekarang bisa jadi kembalikan, ya sudah. Tinggal anak ini tadi menyadarkan anak yang salah ini tadi. Jadi tugas kita hanya tinggal satu. Tapi kalau kita memberi hukuman yang salah tadi, akhirnya korban kita jadi dua. Satu, anak yang satunya tadi dipermalukan. Dua, bukunya yang diorek-orek nggak kembali. Ya, seperti itu. Nah, kadang kata-kata ini, kata-kata yang sering kita lontarkan ya untuk yang hukuman. Awas, kalau dilakukan lagi ya nanti kamu akan begini. Beda halnya dengan konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi kita yang menuntun mereka, mengarahkan mereka, bukan langsung memberikan hukuman. Di sini tentang identitas gagal dari hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini karena dengan hukuman nanti murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau salah dia akan cari sembunyi-sembunyi, nggak mau ngaku dan ditanya. Karena apa? Karena nanti kalau saya ngaku, saya dapat hukuman. Tapi beda lagi dengan konsekuensi. Di sini anak belajar menaati peraturan, belajar untuk berdiskusi dengan kita, belajar untuk mengetahui kesalahannya. Seperti itu. Ya, hukuman biasanya kalau hukuman itu langsung dibuat oleh seorang guru tanpa ada diskusi dengan siswa. Jadi, ayo kamu langsung berdiri, kamu langsung. Tapi sedangkan konsekuensi di sini dibuat oleh guru dan anak. Jadi kita berdiskusi. Kamu kalau seperti ini, konsekuensinya seperti apa? Seperti itu. Kita pelajari tentang restitusi. Tadi sebelah ada hukuman, ada konsekuensi yang lebih sempurna lagi, yang masih saya pelajari di sini. Kemarin saya mendapatkan materi ini. Ya, di sini saya disadarkan ternyata saya masih banyak kekurangannya sebagai seorang guru untuk menghadapi atau menangani kasus-kasus masalah anak. Ya, di sini ada yang namanya restitusi. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan sebelahnya tadi ada yang namanya restitusi. Di sini murid anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kalau kamu punya masalah seperti ini, kamu harus bagaimana? Dituntut. Supaya apa? Supaya dia bisa nanti menghadapi situasi yang nyata yang ada di kehidupannya. Ya, bukan terus manut terhadap kita, tapi dia akan tahu, oh nanti di luar saya seperti ini. Saya dituntut untuk berpikir seperti ini. Ya. Di sini anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau kontrol.
Jadi kalau kamu membuat kesalahan, berarti itu kontrol dirimu yang lemah. Seperti itu. Jadi di sini anak benar-benar disadarkan. Jadi semua tingkah laku itu bersumber ya dari dirinya masing-masing. Seperti itu. Di sini untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, jadi diajak diskusi, diajak untuk memperbaiki diri supaya lebih semangat. Ya. Dan restitusi ini dibuat oleh murid. Jadi murid kita arahkan, nanti yang membuat konsekuensinya adalah si murid itu sendiri. Dia maunya seperti apa? Dengan janji tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Saya ulang lagi di sini tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi di sini murid ini harus tahu kesalahan mereka apa, mereka harus tahu konsekuensi apa yang mereka lakukan, sehingga nanti setelah dia sadar dia akan kembali menjadi karakter yang lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, jadi bukan menebus kesalahan yang sudah dilakukan, ya, tapi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya, contoh tadi, buku yang diorek-orek temannya, kalau kita hanya menghukum saja tanpa menyuruh apa tadi, mengembalikan buku atau membelikan lagi buku yang sudah diorek-orek, pasti hubungan tidak akan baik dengan temannya. Tapi berbeda halnya dengan kita tidak memberi hukuman, tapi kita mengkonsekuensi. Nah, kamu sudah tadi mengorek-orek buku temannya, maka kamu harus menggantikan. Di sini, insya Allah hubungan mereka juga tidak akan pecah atau tidak akan terjadi perselisihan. Nah, ciri restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan. Kamu kalau seperti ini, maunya seperti apa? Seperti itu. Yang keempat, menuntut untuk melihat keadaan dalam diri. Ya, introspeksi diri. Itu yang perlu benar-benar kita tanamkan kepada anak. Jadi kalau membuat kesalahan itu introspeksi diri dulu. Apa kesalahannya? Ya, kemudian baru kita carikan solusinya. Selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita benar itu adalah karakternya, bukan tindakannya. Jadi tadi seperti anak bertengkar, kita suruh minta maaf. Kadang dalam di hati ini masih gondok, masih belum ikhlas. Berarti kan ini kita hanya apa? Memperbaiki tindakannya, atau dia bertindak minta maaf. Tapi karakter dia masih di dalam hati masih dendam, masih menyimpan amarah. Akhirnya apa? Masalah ini walaupun bahasanya di dalam diam tetap berjalan. Dia diam, tapi hatinya tetap berjalan. Tapi suatu saat bisa lulus lagi. Jadi seperti waktu nanti akhirnya. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, bukan fokus pada masalahnya, tetapi kita harus fokus kepada solusi yang harus kita pecahkan untuk menangani anak tersebut. Ini adalah restitusi. Ya, kemarin saya sudah mencoba melakukan, memang agak sulit. Jadi perlu koordinasi, perlu kolaborasi dengan semua pihak di sini. Nah, contoh kasus dari restitusi. Nih, siswa yang mengganggu teman dan berkelahi di kelas. Nah, biasanya hukuman yang kita lakukan adalah guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji di zaman saya dulu, menulis berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, mesti sudah pernah mengalami ya, menulis saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Satu buku penuh. Ya, itu hukuman. Ya, guru marah dan mulai menjadi takut. Itu adalah sebuah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi di sini bedanya, guru memberikan konsekuensi untuk jika mengulang lagi, maka baru berdiri depan kelas. Jadi dikasih space dulu. Ya, dengan seperti ini kamu salah nggak? Salah. Berarti kalau diulang lagi gimana? Ya, saya akan mau mendapatkan hukuman. Nah, dari sini dia akan berjanji untuk memperbaiki diri. Ya, di sini sifat guru adalah nanti akan bisa menghormati gurunya. Nah, terakhir yang ini yang perlu kita tingkatkan di sini. Ya, di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru itu menanyakan dulu, kenapa toh tadi seperti ini. Kemarin sudah membuat kesepakatan toh, kalau kamu melakukan ini apa konsekuensinya. Nah, ini kita berdiskusi di sini dengan anak. Ya, restitusi di sini guru terbuka dengan siswa. Akhirnya siswa juga bisa menghormati dirinya, juga bisa menghormati orang lain. Nah, ini disinilah kadang yang kita kurang waktu
Biasanya seperti itu. Kadang dituntut apa? Biar cepat selesai. Ayo berarti tinggal maaf apa nggak teman itu sudah tinggal narik. Kadang itu tadi masih membawa dendam pulang. Nah, ini yang kemarin menohok saya ya, karena saya sering sekali memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak. Jika misal dia berhasil ulang matematika nilainya 100 berapa kali saya kasih hadiah seperti itu. Nah, ternyata di sini Alfi ya di sini menyatakan dihukum oleh suatu penghargaan. Jadi sebenarnya anak-anak itu kita hukum, tapi kita tidak sadar di sini. Mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi diri. Ya. Sebenarnya hukuman sama penghargaan itu sama, menghancurkan potensi diri. Karena apa? Kesadaran bukan timbul dari diri anak, tapi dari eksternal, dari luar, dari hukuman. Hadiah itu tadi. Ya. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang anak melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi pengaruh jangka pendek itu memberikan hadiah kulit, tapi akhirnya jangka panjangnya dia akan keterusan. Ya, dia jaga nih bahasa Jawa. Aku udah kayak hadiah ya senang. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif di sini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini atau hal sesuatu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak akan mendapatkannya, maka saya akan kecewa atau berkecil hati. Contoh, ada ranking. Makanya kenapa sekarang ranking tinggi nampaknya. Kadang ada anak yang pintar sama-sama pintar. Nah, nanti aku ranking 1 sama ibuku mau dikasih hadiah. Ternyata dia tidak bisa ranking 1. Nah, disinilah yang membuat memang mereka boleh. Nah, makanya kenapa sekarang ranking ini dibiasakan dari konsep inilah. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Ya, kalau enggak, dia juga akan berhenti. Kalau apa sudah dikasih hadiah, pasti dengan seperti itu. Ya, jadi bukan timbul dari dirinya, tapi timbul dari luar. Coba, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, itu bila diberi penghargaan maka dia tidak akan berhasil. Ya, contoh, berhenti merokok atas sekolah. Kamu nanti harus nggak merokok, ya, tak kasih uang. Ya, tapi saat kamu tidak memberi uang, dia rokok itu rokok lagi, kamu sekali uang kok. Nah, itulah ya yang dimaksud didukung dalam penghargaan. Jadi dia tidak bisa terbuka dengan diri sendiri. Nah ini penghargaan juga akan merusak hubungan. Salah satunya itu tadi ya, kesenjangan sosial yang timbul. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, jadi misal salah satu dalam satu kelas ada 20 anak, kita memuji salah satu. Wah ini anak pintar, ini anak ini. Ada salah satu, bahkan banyak anak yang Anda kecewakan di sana. Ya, ini tadi penghargaan akan merusak hubungan. Akhirnya apa? Justru anak yang tadinya di dalam tubuhnya dikucilkan sama anak. Gaya, wis oleh penghargaan pemutusan saya, sekali ya wis. Akhirnya itu tadi dikucilkan. Nah, dengan dikucilkan ini semangat belajar atau semangatnya maka semakin menurun. Itu banyak kita jumpai. Contoh, ya, ada anak yang belajar bahasa Inggris, ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris sama temennya, gaya orang Jawa yang ngomong bahasa Inggris. Nah, itu kan akhirnya sedangkan kita anak itu pintar, tiap hari sudah berusaha ngomong bahasa Inggris, tapi kalian lupa saat kalian ngomong seperti itu ada orang lain yang tersinggung, sehingga orang lain yang tersinggung itu justru berusaha mencari cara untuk menjatuhkan anaknya. Ya, disinilah akan merusak hubungan. Dan ini penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan akan menciptakan kecemasan. Jadi saling bersaing ya. Dulu kalau zaman kita harus bersaing ya.
Ternyata itu akan menimbulkan perselisihan, bahkan sampai tua kadang kita ingat ibu biyen baru dia agak sering siji. Ya, sampai tua itu kadang masih ingat. Ya, dulu PR tak contohi, bos saiki aku pas ada PR aku gak dicontohi, akhirnya nilaiku jelek lah. Seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Lah, inilah yang dikhawatirkan. Ya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan akan apa? Dia akan berhenti males. Aku gak bisa nututi siapa Mas Fahad dua menteri yang ya, nggak bisa nututi masalah itu sama paling mau tak nyontoh aja ujian, kan gitu ya. Akhirnya dia ngenteng, wes jangan bawa ada punya orang lain aku gak bisa nututi paketnya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya itu penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking ini tadi, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yaitu tadi. Wah, ajak siji sama yang gak sering siji. Nah, aku mulai ngomongin buku piye sampai rumah aku gak bisa ranking 1. Dia malah terasa beban belajar. Nah, takutnya nanti di sini, aku kalah terus sampai kayak mas, paling siswa sinang dia ngomongnya. Nah, yang ditakutkan adalah seperti itu. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama sebenarnya. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi dengan hukuman, dengan hadiah itu sudah kita mengendalikan anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan sadar karena diri sendiri, tapi sadar dia itu dikatakan hukuman dan penghargaan. Nah, disinilah bahaya penghargaan yang selama ini saya tidak tahu dan baru tahu saat mendapatkan tingkat. Nah, yang kelima ini kemarin sempat menolong saya di sini, ya, posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi suatu kasus. Di sini ada ini, ya, guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pemberi rasa bersama, guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau atau sebagai manajer. Di sini. Ternyata saya itu masih di sini, di A dan B. Kadang ditemani hanya 1-2 anak, belum bisa sampai ke sini. Ya, kemarin saya sudah mencoba sama mempraktekkan kepada anak-anak untuk supaya bisa sampai di sini. Jadi saya itu introspeksi diri, ternyata saya masih kadang menghukum, kadang malah saya memberi rasa bersalah kepada anak-anak, kadang menjadi teman itu hanya 1-2. Belum, karena memang untuk menjadi teman itu harus membutuhkan waktu yang banyak, ya. Apalagi di pemantau dan manajer. Ternyata di sini tuh ada caranya untuk bisa sampai di pemantau ataupun manajer. Kemarin saya belajar di sini dan saya pelajari sama teman. Contoh di sini, penghukum. Kata-kata penghukum biasanya menggunakan sini. Patuhi aturan saya atau apa kamu nanti dapat hukuman. Ya, kamu itu selalu salah saja, tidak pernah benar. Itu adalah kalimat-kalimat penghukum. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Ya, hasilnya apa? Murid itu malah menjadi marah, malah menjadi pendiam, dan akhirnya agresif. Ya, sebenarnya ketika kita marah, dia itu bodoh. Ya, karena namun seorang manusia, ya saat kita marah, dia langsung sakit hati. Ya, disitulah posisi itu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Dulu bersuara lembut di sini sebenarnya. Lembut dan mentah-mentah ada apa? Kata-kata yang digunakan tapi membuat kecewa. Contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Maksud kayak gini terus-terusan loh. Nah, di sini anak-anak dibuat merasa bersalah. Oh ya, ustazahku sampai sama gitu ya. Gimana coba kalau orang tua tahu kamu buat begini? Itu juga merupakan membuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga adalah murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Akhirnya dia menjadi anak yang tidak pede, tidak mau terbuka dengan ustazah itu, tidak mau. Aku pengen suami aku dalam aku, wes, terus aku mau cerita ustazah wes, nanti daripada nanti dimarahi sama ibuku, gitu ya. Akhirnya dia malah tidak terbuka kepada itu. Ya. Bahkan merasa tidak berharga, atau akhirnya terpuruk karena mengecewakan orang lain. Apalagi kalau anak yang berperasaan, perasaannya lemah, dia akan takutnya lagi, ya, merasa tidak berharga lagi. Kalau terus melakukan ini, dia bisa kerja dia kalian. Nah, jadi ini sudah mulai ke atas, teman. Ini sudah agak sulit ya di sini. Seorang guru itu
bersuara lembut, ramah, akrab, bercanda. Kata-katanya bisa digunakan. Ayo, bantulah demi ibu guru ya. Tapi ini sebenarnya bukan keluar dari diri mereka, juga kita yang mengembangkan. Ayo kan, saja. Masuk jerami rame, ayo ngomong saja. Masuk jerami rame, ayo. Biar pembelajaran ini bisa berjalan lancar, dengarkan saja. Jadi kita gitu kan. Kita keinginan menjadi teman, tapi sebenarnya di sini juga ada kesalahan. Yang tadi, akhirnya mereka tidak sadar akan kesalahannya. Mereka sadarnya, masa saja Kalau dia satu orang dengan satu orang digabung, saling berbagi kelemahan, dan kooperatif tapi kolaborasi. kolaborasi. Dan saya lanjutkan berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi ya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan lebih konkret. Ya, tadi sudah dijelaskan. Misal tadi saat pandemi kita harus mencuci tangan. Ya, jadi di sekolah sebelum masuk kelas harus mencuci tangan. Saat bertemu teman tidak boleh berjabat tangan, social distancing. Ya. Kata-kata ini bisa kita membuat keyakinan kelas dengan satu kalimat, yaitu jaga kesehatan dan kebersihan di sekolah atau di dalam kelas ya. Jadi dari 3 kalimat tadi bisa dijadikan satu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, jadi bisa dimengerti. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya itu tadi, tidak boleh membuang sampah di dalam laci meja. Kata tidak itu bisa kita gantikan dengan laci meja bukan tempat untuk membuang sampah. Jadi kata-kata yang berbentuk positif di sini. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut karena beda lingkungan, beda juga keyakinan atau peraturannya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan surat pendapat. Jadi tidak hanya 1 atau 2 anak dengan gurunya yang menentukan keyakinan kelas, tetapi seluruh warga kelas diajak untuk menentukan keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misal kita sudah membuat keyakinan kelas, ternyata hanya berjalan 1-2. Yang 2 ini tidak efektif, maka kita perlu meninjau lagi. Nah, apakah perlu lebih ditekankan di hal itu atau perlu dirubah? Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita berdiskusi di sini tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah atau warga kelas di papan tulis atau di lembar kertas. Kemudian semua anggota bisa melihat hasil surat pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Gantilah tadi kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi semua warga kelas harus menyetujuinya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di mading kelas di tempat yang mudah semua warga kelas bisa melihat. Jadi tidak mudah dilupakan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7. Ini sudah saya buat di minggu kemarin. Ya, hari ini tadi saya ulangi, saya tulis di sini. Ternyata saya koreksi, masih ada kalimat-kalimat negatif di sini. Jadi ada tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ini ada kata tidak di sini. Jadi di sini harusnya masuk sekolah tidak terlambat. Kata tidak ini harus diulangi. Mungkin saya bisa memberi masukan. Diganti apa ya? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Kata tidak harus diulangi. Masuk kelas tepat waktu. Bisa diganti seperti itu. Kemudian ini juga tidak membuat gaduh saat pelajaran. Di sini mungkin bisa diganti membuat suasana pembelajaran kondusif. Kelas menjadi sebaiknya membuat Tidak saya
sebaiknya di dalam kelas tidak membuat gaduh. Di kelas membuat suasana Suasana pembelajaran yang nyaman. kondusif, nyaman, gitu dari kata menciptakan nyaman. betul menciptakan Suasana yang kondusif. Yang terakhir tidak tidur di kelas, nah, ini kata tidak lagi di sini. Karena kita sering seperti ini ya, kata negatif di sini. Biasanya gimana? Kalau di kelas tidak boleh tidur. Tidur di kelas. Tidur di kelas. Ya, ada kata negatif di sini. Memperhatikan. Ini PR untuk kita nanti. Mau memperhatikan saat di jelasannya. Yang tidak tidur ya kalau memperhatikan gitu. Jadi tentang kebersihan kelas tidak boleh kotor. Jadi seharusnya di sini kelas harus selalu bersih. Tempat sampah harus bersih saat masuk. Jadi pagi dan sudah dibuangin. Kemudian membuang sampah di rajin. Tadi rajin adalah bukan tempat membuang sampah. Kemudian masalah kerapian, jadi baju harus dimasukkan. Jadi ada beberapa satu dua yang bagian kadang keluar itu ternyata membuat teman-temannya tidak nyaman. Akhirnya kita membuat kesepakatan kelas seperti ini. Terus kemudian memakai atribut sekolah yang lengkap seperti topi, dan pinggang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memakai hasdu saat baju pramuka dan lampu bertata rapi setelah selesai pembelajaran. Kemudian kita juga membuat konsekuensi jika keyakinan kelas ini tidak dilaksanakannya, itu yang pertama diingatkan oleh warga kelas, yang kemudian mendapat teguran dari guru, lalu yang ketiga adalah nanti sanksi atau konsekuensi, banyak yang mengatakan konsekuensi. Materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi berkaitan dengan peran kita sebagai seorang manajer. Ya, di sini jika ada permasalahan kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas kita sebagai kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ini. Jadi di sini menstabilkan identitas bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kadang saya juga melakukan kesalahan, tetapi nanti alasannya itu bisa kita buat. Tapi kita harus menstabilkan dulu identitas kita sebelum melakukan sebelum memberikan konsekuensi. Kita harus menstabilkan keadaan. Kadang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti diberi dukungan dulu, tapi habis itu kita jelaskan konsekuensi dari perbuatannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ini validasi tindakan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanya dulu alasannya. Nah, seperti tadi si Agus yang suka merebut makanan temannya, kita harus tahu dulu alasannya apa. Tadi ada 5 macam alasan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi dia diajak berpikir. Kalau seperti itu, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kita semua supaya memiliki motivasi internal. Jadi kita ingatkan apa tuh keyakinan sekolah kita, apa tuh keyakinan kelas kita yang sudah kita buat kemarin, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus kalau kamu sudah melakukan seperti ini, bagaimana nanti konsekuensinya? Jadi kita ajak mereka untuk menyadari kesalahannya dulu, baru kita arahkan seperti itu. Ya, itu wajar ya, kamu tidur terlalu malam, akhirnya sekarang kamu terlambat. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ya? Diri sendiri tidak mau menghargai diri sendiri dan kamu yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? iya. Nah, untuk itu kebaikan apa yang mungkin kamu lakukan supaya besok-besok kamu tidak melakukan hal seperti ini lagi atau terlambat lagi? Saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan menghilangkan amanah, dan saya akan meminta bantuan. Ini adalah tahapan terakhir dari disiplin positif atau hal positif yang bisa kita lakukan di kelas. Mungkin demikian. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Hayati, saya Kepala Sekolah SMP Cakra Kusuma. Terima kasih kepada Ustadzah Kiki di mana yang sudah lolos sebagai guru penggerak dan ilmu yang sudah disampaikan dan sudah diterapkan di SMP Cakra Kusuma bisa ditularkan, bisa di-sharekan kepada guru-guru yang ada sehingga apa yang didapat di guru penggerak bisa dimanfaatkan di SMP Cakra Kusuma. Semoga apa yang sudah didapat di guru penggerak bisa menjadikan sekolah SMP Cakra Kusuma lebih maju lagi dan ilmu yang didapat Bu Kiki bisa barokah. Dari saya cukup sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.